Jadi gembala tuh jangan bikin luka, tapi mesti bikin bae luka. Salam Bapak Mama, Kakak Adik, Opa Oma di mana saja berada. Jumpa lagi di Mimbar UBB pada saat ini. Kotong akan dengar Tuhan pun kata-kata, dan sebelumnya mari kotong sambayang. Tuhan Yesus, kawan yang paling baik, kotong minta terima kasih tagal Tuhan sujaga sang kotong sampai dengan saat ini. Sekarang kotong rindu untuk dengar Tuhan pun kata-kata. Tuhan kasih roh barisi di dalam kotong pun hati, supaya ketika kotong dengar Tuhan pun kata-kata, kotong juga bisa bikin iko Tuhan pun mau. Terus ba omong kasih kotong, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kotong berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan Tuhan pun kata-kata dari Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Demi Allah yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari maut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa, dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang,
Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian Tuhan pun kata-kata. Salam, Papa, Mama, kakak, adik, bersaudara di mana saja berada. Satu waktu, beta angka parang, kopi kasih barisi rumput yang su tinggi di pinggir jalan. Beta potong karmana kok, tak kuju lapis kena beta pun jari telunjuk di bagian tengah. Tak lalu sakit. Beta lihat begini, teh darah sumalele. Beta isi masuk ini jari di dalam beta pumulu. Buang dia pun darah. Beta bikin begitu, beta harap kok darah su berhenti. Tahu-tahu ini darah masih malele terus. Taga luka cukup besar. Beta ketu satu daun yang orang Timor bilang submuti. Dia pun bahasa Latin bilang Chromolaena odorata. Beta maale kau tempel di itu luka. Betul, darah berhenti. Tapi dia pun sakit tetap ada. Beta perlu waktu 1 minggu. Baru itu luka jadi baik. Biar su baik ju, itu luka masih ada bekas. Itu beta pun salah. Sonde hati-hati waktu potong rumput. Biar beta pun salah ju, beta tetap bikin ini luka jadi baik. Bapak, Mama, bersaudara, kakak, adik yang Tuhan Yesus sayang. Waktu beta baca ini kitab Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 16, beta bikin satu judul. Jadi gembala tuh jangan bikin luka, tapi mesti bikin baik luka. Beta dapat cerita tentang Tuhan pun kata-kata kasih sang Yehezkiel. Tuhan lawan ini gembala Israel yang bikin celaka domba-domba yang dong pimpin. Dong ame semua yang ada di ini domba dong. Mulai dari domba pung susu, domba pung bulu kau bikin pakaian, yang gumuk ini gembala dong potong kau dong makan buang. Dong ambil ontong, kasih dong pung diri sendiri sebagai pemimpin. Dan dong sonde jalankan dong pung tanggung jawab. Siapa sebenarnya ini gembala dong? Gembala dong tuh contoh dari pemimpin, ada raja, imam, ju, pejabat kerajaan. Kalau ketong baca kitab 1 Samuel pasal yang ke-8, waktu orang Israel minta raja, Samuel yang waktu itu sebagai hakim, dia pun hati susah. Tapi Tuhan omong dan kasih ingat. Kalau mau raja, mesti tahu dia pun risiko. Kalau raja tuh ada dia pun hak. Anak-anak dong mesti kerja untuk dia jadi raja pun pasukan. Batanam untuk raja, kau dapat hasil, dia pun hasil. Anak perempuan dong coba masa kasih raja. Dong pun hasil kebun, ju mesti kasih raja. Dan dia pun pegawai dong. Hasil batanam dan piara binatang, ju mesti kasih raja yang paling baik. Itu Tuhan suka si ingat sang orang Israel. Tapi dong minta terus di Samuel. Jadi mulai itu saat dong dapat raja. Yang pertama Raja Saul, ais itu Raja Daud, sampai Raja Salomo selesai, barulah Israel terbagi jadi 2.
yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda berganti dari Daud pung turunan yang satu, piturunan yang lain. Sedangkan kerajaan Israel bukan dari Daud pung turunan. Raja-raja yang pimpin ini dua kerajaan nih, ada yang hidup benar, ikut Tuhan pung mau. Tapi ada juga yang bikin jahat, ikut dong pung mau sendiri. Dong bikin tiang-tiang berhala, pelacuran bakti, dong balik belakang dari Tuhan Allah. Dong bikin yang jahat di Tuhan pung mata. Persis seperti cerita di Yehezkiel 34 ini. Domba yang lemah, dong sonde kasih kuat. Yang sakit, dong sonde kasih obat. Yang luka, dong sonde tolong kau jadi baik. Yang tak salah jalan, dong song cari kau bawa pulang. Dong malah inja-inja pakai dong pung kuasa sebagai pemimpin tuh. Terlalu jahat. Apa yang ini pemimpin dong bikin? Kalau kotong baca lagi kitab 2 Raja-Raja, pasal 23, 24, dan 25, sebagai pasal yang paling akhir, setelah Yosia Raja Yehuda yang hidup benar di Tuhan pung muka, kotong baca 4 raja yang berturut-turut bikin jahat di Tuhan pung muka. Ada Raja Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Masa Raja Sedekia, datang Raja Nebukadnezar, Raja Babel, yang kasih ancor ini kerajaan. Dan umat Tuhan dibawa dalam pembuangan di Babel. Apa yang terjadi? Domba-domba dong tasiram di mana-mana. Dong jadi makanan ini binatang hutan yang lebih jahat lagi. Umat Israel yang semula ada ibadah yang tenang, ketika digembalakan oleh raja yang hidup benar di Tuhan pung muka, jadi umat yang tasiram dan terlempar sampai di negeri pembuangan di Babel. Yehezkiel bilang, Tuhan sonde tinggal diam. Tuhan yang akan jadi lawan ini pemimpin dong yang hidup jahat. Tuhan tuntut kembali dia pun domba dong. Tuhan kasih berhenti ini gembala yang hanya cari ontong, kasih dong pun diri sendiri. Tuhan kasih lepas ini domba dari dong pun mulut. Tuhan kasih tunjuk dia pun rasa kasihan untuk ini domba-domba. Karena memang domba-domba nih Tuhan pun milik. Yehezkiel juga bilang, Tuhan ambil alih ini tanggung jawab. Dan dia kasih tunjuk apa yang betul, yang mesti diterima ini domba dong. Tuhan sendiri akan kasih perhatian lebih. Domba-domba akan dicari kalau dong tak pisah dari dong pung kawan. Bukan hanya cari, tapi kasih selamat dari segala tampa. Tuhan akan membawa mereka kasih keluar dari bangsa-bangsa dong pung teng-tenga, dan kasih kumpul kembali di dong pung tanah sendiri. Tuhan bawa dong di gunung-gunung Israel, di alur-alur sungai, di semua tanpa kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik Tuhan bawa dong. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, itu jadi tanpa yang baik. Domba dong bisa tidur bermain. Rumput yang subur jadi dong pun makanan di atas gunung-gunung Israel. Yang hilang Tuhan akan cari. Dan yang salah jalan Tuhan akan bawa pulang. Yang luka Tuhan akan kasih sembuh. Yang sakit
Tuhan akan kasih kuat. Dan yang gemuk dan kuat, Tuhan akan lindungi. Tuhan akan gembalakan dong sebagaimana seharusnya. Dari sisi sejarah, gembala dalam Yehezkiel 34 adalah Allah sendiri. Namun dalam terang seluruh kesaksian Alkitab, gereja kemudian melihat penggenapannya di dalam diri Yesus Kristus. Waktu Yesus bilang, "Beta ini gembala yang baik." Kotong bisa baca di Injil Yohanes 10 ayat 11. Yesus sedang menghidupi Allah pun janji dalam Yehezkiel. Allah yang turun menjadi gembala di domba dong pung teng-tenga, yang ada luka dan yang ada lapar. Papa, mama, bersaudara yang Tuhan Yesus sayang. Kotong belajar dari Tuhan Allah dan Yesus Kristus yang jadi kotong pung gembala sejati, yang kasih tunjuk teladan. Kalau jadi gembala tuh, jangan bikin luka, tapi mesti bikin baik yang ada luka. Tuhan Yesus sayang kotong. Amin. Mari kotong sembahyang. Terima kasih Tuhan Yesus, kotong sudah dengar Tuhan pun kata-kata. Kalau Tuhan kasih percaya kotong untuk jaga Tuhan pun milik, tolong kotong kok kotong jaga baik-baik. Kotong jangan bikin luka, tapi kotong dengan bantuan Tuhan mau kasih sembuh yang luka, mau cari yang hilang, mau kumpul dong semua, biar semua tetap jadi Tuhan pun milik. Tolong kotong semua, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kotong sembahyang. Terima kasih Tuhan. Amin.